Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, kelas 6 tentang ciri khusus dan habitat asli hewan. Ciri khusus hewan kali ini bisa dipelajari untuk lebih mengetahui mengenai dunia fauna yang ada di Indonesia. Beberapa hewan memang tercipta dengan ciri khusus yang sangat berbeda dan juga unik. Namun, tidak hanya unik, perbedaan yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut memiliki fungsi tersendiri yang membantu hewan tersebut melaksanakan kegiatannya. Di dunia ini ada begitu banyak hewan yang bisa Anda lihat baik di lingkungan sekitar rumah maupun di alam liar yang dipenuhi dengan hewan liar dan berbahaya. Setiap hewan memiliki ciri khusus, baik dari sifat maupun bentuk tubuhnya yang bisa dengan mudah dilihat. Hewan adalah makhluk hidup yang tinggal di bumi selain manusia dan tumbuhan dan memiliki keanekaragaman. Dan terdapat banyak sekali spesies hewan yang harus dilindungi agar tidak punah. Terutama hewan yang memiliki ciri-ciri khusus yang unik sehingga membuat hewan ini banyak diburu. Maka dari itu, di zaman modern ini muncul kebun binatang dan taman khusus yang dihuni oleh hewan liar yang memiliki tujuan untuk memberikan program yang dilakukan oleh pemerintah guna melestarikan hidup hewan menjadi identitas dari sebuah negara tersebut. Ciri khusus yang terdapat pada hewan ini memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan dari hewan tersebut untuk bertahan hidup. Dengan ciri khusus ini, hewan tersebut bisa dikenali dengan mudah dan tetap bisa bertahan hidup dengan segala kondisi. Adapun ciri khusus hewan beserta fungsi habitat. Yang pertama, kita bisa mengambil contoh. Di sini ada landak. Tubuh landak dipenuhi dengan duri tajam yang sangat berbahaya apabila kita pegang. Duri ini memang merupakan mekanisme pertahanan yang dimilikinya. Landak merupakan hewan pengerat terbesar karena memiliki tubuh dan bobot yang besar. Landak ini bisa ditemukan di daratan Asia dan Afrika. Namun landak juga bisa ditemukan di Amerika. Fungsi ciri khusus landak adalah bulu tajam di seluruh tubuhnya yang dapat melindungi dirinya dari musuh dan pemangsa. Kemudian yang kedua ada tokek atau cicak. Tokek dan cicak merupakan jenis reptil yang mampu merayap di pohon, atap, ataupun tembok dengan bantuan kakinya yang unik. Cicak dan tokek juga memiliki lidah yang sangat panjang dan dapat menjerat mangsanya dengan mudah. Mangsanya bisa berupa serangga kecil di sekitarnya. Fungsi ciri khusus kakinya yang lengket membuat cicak dan tokek dapat berjalan merayap di atap pohon dan dinding tanpa terjatuh. Lidahnya yang panjang dan lengket sangat berguna untuk memangsa hewan kecil untuk bertahan hidup. Kemudian ada kelelawar. Adalah satu-satunya mamalia yang memiliki kemampuan untuk terbang, termasuk dalam ordo Chiropetra. Mamalia ini aktif di malam hari dan termasuk hewan nokturnal karena akan beraktivitas di malam hari. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi yang membantunya untuk terbang dan melihat benda-benda di sekelilingnya. Caranya dengan memancarkan gelombang khusus yang akhirnya memantul kembali ke kelelawar sehingga dia dapat mengetahui di mana letak mangsa serta objek di depannya. Fungsi ciri khusus kelelawar, kemampuan ekolokasi yang dimiliki kelelawar ini membantunya untuk mengenali lokasi mangsa dan lawan, hingga mampu mengenali berbagai macam objek yang ada di sekitarnya. Sehingga meski terbang di malam hari, kelelawar tetap dapat terbang dengan baik. Kemudian selanjutnya manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, hewan menghasilkan bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra, kemudian wool, dan juga
Hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. 4. Penghasil pupuk organik dari kotorannya. 5. Penghasil tenaga gajah ataupun tenaga kuda. Yang terakhir, langkah-langkah sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya, kita harus bisa mengedukasi dan sosialisasi. Kemudian mendukung upaya pelestarian lingkungan, membuat penangkaran, membuat papan larangan, melaporkan orang yang berburu satwa langka, serta menghindari transaksi binatang langka. Cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.